Pemirsa, Pilpres bukan hanya soal siapa pemenang dan siapa yang kalah. Ini adalah soal siapa yang paling banyak mendapat suara dipercaya rakyat untuk menunaikan tugasnya memimpin negara. Karena pemenang dalam kontestasi politik demokrasi sejatinya adalah rakyat. Untuk itu rakyat harus diberi kebebasan untuk dapat memantau proses rekapitulasi secara transparan tanpa tekanan dari pemegang kuasa. Tahapan Pilpres masih belum selesai. Masih ada proses penghitungan surat suara yang tercatat pada formulir C1 Plano. Baik kubu petahana maupun penantang harus bisa menahan diri agar tidak terjadi gejolak di kalangan bawah. Penghitungan sah sesuai undang-undang adalah penghitungan manual dari KPU. Sementara itu KPU merilis sejumlah TPS tidak dapat melakukan pemungutan suara. Penyebab tidak dapatnya dilakukan pemungutan suara karena sejumlah faktor, salah satunya kendala cuaca. Dari 2.000 lebih TPS yang tidak bisa melakukan pemungutan suara pada 17 April tersebar di 18 kabupaten dan kota. Untuk jumlah TPS yang tidak dapat melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April dikarenakan beberapa sebab, ya. Itu didominasi karena ada keterlambatan distribusi logistik yang pertama. Yang kedua, ada yang karena bencana alam. Dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU diketahui menerima anggaran sebesar Rp25,6 triliun. Namun disayangkan, kenyataannya dalam penyelenggaraan masih banyak persoalan yang terjadi. Sepertinya banyak sekali biaya-biaya yang barangkali tidak relevan. Ironi terbesar dalam pemilu kita, yakin nggak kita banyak pelaku money politics? Yakin kan? Tapi tidak ada satupun yang didiskualifikasi karena melakukan money politik. Kisruh penyelenggaraan pemilu serentak 2019 hingga dugaan adanya sejumlah kejanggalan menuntut peran seluruh lembaga berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Sementara sejumlah insiden yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang banyak beredar melalui rekaman video amatir, pihak KPU masih menunggu hasil penyelidikan oleh Bawaslu. Penegak hukum termasuk Bawaslu harus membuktikan independensinya untuk memproses semua ini. Kisruh yang terjadi pada pemilu serentak kali ini tidak hanya berlangsung saat pemungutan suara. Pasca hari pencoblosan, muncul wacana saling klaim kemenangan antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.